Jagalah lisan, jangan kau kotori. Jagalah lisan, insya Allah selamat. Nah itu tuh, kita ingat ya. Ada syair yang cuma beda. Kalau di sebelah sana itu jagalah hati, kita jagalah lisan, insya Allah selamat dunia akhirat. Saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan segmen yang kedua ini. Nah, tadi Al-Fakir sudah menyampaikan ternyata ada sahabat Abu Bakar yang menjaga lisannya agar lisannya tidak banyak bicara sesuatu yang kagak berguna. Beliau menaruh batu di mulutnya. Lalu bagaimana sikap kita hari ini untuk menjaga lisan? Apakah kita mengikuti seperti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq atau tidak? Kita ambil di situ ilatnya. Kita ambil di situ sebabnya. Kenapa daripada Abu Bakar itu menaruh batu di mulutnya? Karena agar bisa mengatur lisannya, jangan melakukan, jangan mengucapkan sesuatu yang buruk. Maka kita hari ini jangan kita terbiasa ngomong-ngomongin seseorang, jangan kita terbiasa ngomong yang kagak ada manfaatnya. Ayo kita atur cara ngomong kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mendapatkan contoh ini, kita harus lebih menguatkan lagi bagaimana kita jangan sampai kita kemudian, mohon maaf, banyak bicara tapi nggak ada gunanya. Kita harus menjaga lisan kita, sedikit bicara tapi banyak bekerja, malah seharusnya sedikit ngomong tapi banyak amal solehnya. Masya Allah. Makanya orang-orang yang bisa menjaga lisan itu adalah orang-orang yang bisa membuktikan bahwa dirinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan dia banyak ngomong berarti nggak beriman, kurang imannya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga omongannya dengan hati-hati. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disanadkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Saudaraku sekalian, wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Ini adalah hadis di mana orang-orang yang beriman itu dia bisa menjaga lisannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, maka katakanlah yang baik, atau kalau kagak bicara yang baik, diam sajalah. Masya Allah. Rasul perintahkan kita ngomong silahkan, tapi yang baik. Kalau kagak bisa ngomong yang baik, diam, ngejedok, kasarnya begitu. Ini kita ngomongin ngejedok, pada paham apa orang ini kira-kira ya? Maksudnya diam, kagak apa baik diomongin. Kadang-kadang begini, oke, kenapa kita suka melakukan salah bicara? Karena lidah ini tak bertulang, katanya begitu. Ya memang lidah kagak bertulang. Oleh karena itu kita harus bisa ngerem lidah itu. Jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai gara-gara lisan kita menimbulkan fitnah terhadap orang lain. Jangan sampai gara-gara lisan kita yang banyak bicara terjadi perselisihan, terjadi berantem di antara sesama saudara kita. Atau bahkan kadang-kadang dari lisan ini bisa adu domba. Kalau zaman dulu belum ada medsos, belum ada sosial media, belum ada.
Jadi orang bicaranya lisannya keluar dari mulut, dari lidah, itu namanya ngomong. Sekarang lisannya bukan hanya dari mulut, tetapi lisannya dari jari jemari. Sama ini, sama. Nih para pemirsa, ini sama nih. Ini juga lisan kita nih sekarang. Tangan kita yang suka ngetik macam-macam, yang kadang-kadang komentarnya kagak bertanggung jawab, ngata-ngatain orang di internet, memfitnah orang di internet dengan kemudian ngetik. Itu juga lisan. Hati-hati. Awas nih, bahaya ini, ya. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan nih ada satu kisah, satu riwayat ya. Nabi itu nanya nih. Nabi nanya sama para sahabat. Wahai para sahabatku, maukah engkau aku kasih tahu? Lalu kemudian sahabat itu menjawab, mau ya Rasulullah, mau, saya mau dikasih tahu. Apa emang yang engkau mau kasih tahu ya Rasul? Nih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nih, jaga lisan, jaga mulut. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan mulutnya, lisannya. Nih, jaga ini. Pelihara ini, pelihara. Sebab kemudian Rasulullah SAW seakan-akan ingin menjelaskan lebih lanjut lagi, kenapa harus jaga itu. Lalu kemudian ada pertanyaan, emang kenapa ya Rasul dengan lisan itu, kenapa? Saudaraku sekalian, para sahabatku semuanya, kata Rasulullah SAW, dengan lisan itulah semua akan berawal. Ketika kau celaka, dari lisanmu lah. Ketika kau akan baik dan bahagia, bisa jadi karena itu juga. Maka lisan itu kuncinya segala perkara, kuncinya segala urusan. Urusan kita bisa lancar gara-gara lisan kita. Ngomongnya enak, mempresentasikannya enak, maka proyek kita berhasil. Begitupun ketika kita mengalami masalah karena lisan kita, karena omongan kita tidak dijaga, saudaraku sekalian. Berapa banyak terjadi kasus pembunuhan gara-gara omongan yang menyakitkan seseorang kepada orang yang lain. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan pada segmen yang berikutnya, karena ini semakin menarik untuk kita sampaikan. Terima kasih, tetaplah mengikuti Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.